kumpulkan kita di malam Jumat di bulan Dzulhijjah, di permulaan bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wala layali afdhan min layalihinna, kata Rasulullah. Enggak ada malam-malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang 10 ini. Enggak ada hari-hari yang lebih mulia daripada hari-hari yang 10. Wa anna ad-du'a fihinna la yurad. Doa di malam-malam dan hari-hari yang semacam ini itu enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsiru fihinna at-tahlil wa takbir. Perbanyak di malam-malam yang mulia ini zikir la ilaha illallah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh para ulama, para masyayikh yang mereka ambil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak zikir yang biasa kita baca 10 kali di setiap hari. Di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama, la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyam wasyuhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, sampai akhir yang biasa dibaca. Dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliau kita kenal haji, berkat beliau kita kenal Islam, berkat beliau kita kenal Ka'bah, berkat beliau kita kenal Mekah. Kalau bukan jasanya Nabi Muhammad telah kenal Mekah, wala Arafah, wala Mina, wala Multazam, wala Hajar Aswad. Yang membuat Hajar Aswad dicium karena dulu dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencium Hajar Aswad, terus beliau menangis. Kemudian beliau bilang kepada Sayyidina Ali, Abul Hasan, ha huna tuskabud dumu'. Wahai Abul Hasan, di tempat ini memang seharusnya ditumpahkan air mata. Di tempat ini ditumpahkan air mata, bukan tempat selfie, bukan tempat untuk update status, bukan tempat untuk bangga-banggaan, bukan tempat untuk lalai, untuk sibuk kepada makhluk bumi, tetapi tempat untuk kita sibuk kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tempat untuk kita menumpahkan air mata dan menambatkan hajat kita, melabuhkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling beruntung adalah yang paling banyak keluar air mata di tempat-tempat yang mulia tersebut. Ada di Multazam, ada di Hijr Ismail, ada di Maqam Ibrahim, ada di antara Safa dan Marwah, kemudian juga di Arafat. Yang paling beruntung, yang paling banyak khusyuknya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga di Mina, di Muzdalifah, di tempat-tempat mulia. Masya Allah. Sayyidina Umar ketika mencium Hajar Aswad, beliau bilang, alim tu anak hajar la tanfa' wa la tadur. Saya tahu kamu cumalah sebuah batu, enggak manfaat, enggak berbahaya. Tapi andaikan bukan karena Rasulullah mencium kamu, saya enggak bakal mencium kamu. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di belakangnya bilang, bala ya Amirul Mu'minin nahu yanfa'. Hajar Aswad, wahai Amirul Mu'minin, itu manfaat. Sayyidina Umar nengok, bagaimana, saya belum dengar ceritanya tuh, saya belum dapat ilmunya. Maka Sayyidina Ali bilang, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau bilang, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengambil dari anak Adam janji setia mereka, id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika semua bersaksi, itu kesaksian mereka filenya disimpan di dalam Hajar Aswad, disimpan dalam Hajar Aswad. Dan setiap orang yang kemudian terlahir ke alam dunia, kemudian dia menyalami Hajar Aswad, itu istilahnya scan barcode. Dia scan barcode-nya dia, artinya setelah ribuan tahun akhirnya kami terlahir ke alam dunia, kami tetap setia dengan janji kami, bala syahidna. Tentu saja kami beriman kepada Allah Ta'ala, bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kami. Itu Hajar Aswad besok memberikan kesaksian setiap orang yang menyalaminya atau menciumnya itu bahwasanya mereka adalah orang yang telah menunaikan janji setianya kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah makna ucapan dari setiap orang yang tawaf dan mencium Hajar Aswad atau menyalami Hajar Aswad. Itu dia bilang kepada Allah Ta'ala ketika menyalami atau menciumnya, Allahumma amanati addaituha wa ahdi wa mithaqi wafaituh fashhad li bil muwafah. Ya Allah, ini adalah amanat, aku jalankan. Amanat dari Allah, pengabdian aku jalankan, aku beriman. Kemudian juga janji setiaku,
itu kesaksian janji setiaku aku sudah tunaikan. Maka jadilah saksi kalau saya besok saya telah menjalankan akan kewajiban dan tugas dan perjanjian tersebut, telah menunaikan perjanjian tersebut. Nah itu Hajar Aswad menjadi saksi besok hari kiamat kepada orang-orang yang menyalaminya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman yang menunaikan janji setianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, semua manasik yang ada di dalam haji Rasulullah bilang khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya cara manasik kalian. Itu bagaimana kita orang-orang yang tawaf itu terbayang dulu Rasulullah tawaf juga kayak begitu. Tawaf di tempat yang sama, ngelilingin Ka'bah yang sama, mencium Hajar Aswad yang sama, kemudian juga menempelkan dadanya, tubuhnya, badannya, kulitnya di multazam yang sama, salat di Hijr Ismail yang sama, salat di Maqam Ibrahim yang sama, menyalami menyentuh daripada rukun Yamani sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya yang di situ membaca doa yang sama. Allahumma imanan bika tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdik wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami begini nih tawaf nih, memulai tawaf ngikutin ajaran metode caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus orang yang tawaf bilang Allahumma hadzal baituk, hadzal haram haramuk, hadzal aman amnuk, hadza maqamul a'idz bika minan nar. Ya Allah, ini rumahmu. Ini haramnya Allah Ta'ala, tempat yang dibentengi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sambil nunjuk ngelihat ke Maqam Ibrahim dengan matanya, hadza maqamul a'idz bika minan nar. Ini adalah Maqam Ibrahim yang dulu dipijak oleh Nabi Ibrahim saat merenovasi Ka'bah. Di atas batu tersebut, ini magamnya orang yang dahulu ahli di dalam berdoa, bermunajat dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari api neraka. Hadza magamul a'idz bika minan nar. Tempat berdirinya orang yang berlindung kepada Allah dari api neraka. Allahumma baitak azim, wajhak karim, wa anta akram karim, a'idzni minan nar, minasyaitonir rajim, harim sya'ri, wa lahmi, wa bashari, alan nar, waqfini mu'nata dunya wal akhirah. Masya Allah, begitu lewat di Hijr Ismail situ, kita di pancuran Ka'bah, ya, bilang doa di dalam doanya tersebut, ya, dia mengatakan Allahumma asqini min haudhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbah hani'ah la nazma ba'daha abada adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Terus waktu lewat, ya, di rukun berikutnya setelah itu dia bilang Allahumma ij'alhu hajjan mabrura sa'yan mashkura dhanban maghfura tijaratan lan tabur, persis yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus antara rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad dia memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, ritualnya ritual Nabi, gerakannya gerakan Nabi, yang kebayang gerak-geriknya Nabi dan tawafnya Nabi Muhammad, doanya pun doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu dia bersa'i antara Safa dan Marwah. Oh, ini orang sekarang nih di momen-momen kayak begini udah mengumpul di Mekkah Al-Mukarramah menantikan momen-momen Arafat, mabit di Mina, kemudian juga berangkat ke Arafah. Kemudian setelah itu di malam Idul Adha mereka bertolak keluar dari Arafah itu lewat di Muzdalifah, mabit sesaat di Muzdalifah. Terus mereka berjalan ji'na mina fi khairi kulli sabihatin. Katanya Imam Al-Haddad, kita tiba di Mina di dalam sebaik-baiknya subuh. Nah itu yang dimaksud firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wal fajar, demi fajar. Fajar apa? Fajar di hari Idul Adha. Fajar di hari Idul Adha di Yaumin Nahar itu adalah fajar yang paling afdal, fajar yang paling mulia, al-fajr wal layalin ashar, dan malam-malam yang 10. Alhamdulillah itu senantiasa di muka bumi ini setiap saat, setiap waktu orang-orang yang meminum, yang menimba, yang mengambil, yang terkoneksi dengan asrar haji, dengan asrar Ka'bah, dengan asrar Hajar Aswad, dengan asrar tawaf, dengan sir yang ada di dalam Safa dan Marwah, dengan sir yang ada di dalam sa'i, dengan sir yang ada di dalam Arafah, dengan sir yang ada di Mina, yang ada di Muzdalifah, di tempat-tempat yang mulia tersebut, di waktu-waktu yang istimewa tersebut. Mereka ada yang di sana, ada juga yang jauh dari sana, tetapi hatinya terkoneksi
dengan tempat yang mulia tersebut. Wal mar'u min haitsu qalbihi la min haitsu jasadih. Orang dilihat dari hatinya, dari jiwanya, enggak dilihat dari fisik dan badannya. Dan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala tahun ini bisa pergi haji, mereka adalah mewakili sekelompok dari umatnya Rasulullah yang belum dimudahkan untuk berangkat haji. Mereka mewakili. Akan tetapi walaupun orang-orang yang belum dimudahkan untuk berangkat haji dan hati mereka tetap terkoneksi ke tempat-tempat yang mulia tersebut, anugerahnya Allah Ta'ala senantiasa luas dan besar dan tercurah kepada siapapun yang mengharapkannya. Allah Ta'ala bagaimana menyebutkan dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, silakan hambaku berprasangka sesukanya kepadaku. Nah, tugas kita. Kalau orang yang di Arafah tugasnya wukuuf di Arafah, yang di Mina dia mabit di Mina, yang di Muzdalifah dengan ritualnya, yang di tempat-tempat yang mulia tersebut. Nah, kita yang di sini apa ritualnya kita? Apa tugasnya kita? Adalah memakmurkan waktu-waktu yang mulia, ya. Kita baca zikir yang diajarin untuk kita baca. Kita berpuasa di hari-hari yang kita disunahkan untuk berpuasa. Oh, saya nggak bisa berpuasa 9 hari full dari hari pertama sampai hari ke-9 hari Arafah, sebab hari ke-10 itu hari Idul Adha, nggak boleh, haram berpuasa. Begitu juga Ayyamul Tasyrik diharamkan berpuasa. Saya nggak bisa berpuasa dari hari ke-1 sampai hari ke-9. Maka paling tidak dia berpuasa di momen-momen yang mulia seperti puasa Senin, Kamis, puasa Seninnya, Kamisnya, begitu. Kemudian juga puasa ditambah lagi Jumat Sabtunya, besok nih ya puasa Jumat, puasa Sabtu, ntar puasa hari Seninnya lagi. Begitu juga puasa di hari Kamis itu pas berbarengan dengan tanggal 9 Zulhijjah, dan juga puasa hari Tarwiyah tanggal 8 jatuhnya hari Rebo. Hari Rebo dan Kamis, Tarwiyah dan Arafah berpuasa. Oh, saya nggak bisa berpuasa terlalu banyak, ya ambil 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Kebanyakan ya ambil 1 hari puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Itu ritual yang kita lakukan, baca zikirnya, kerjain puasanya, bangun di malam harinya, memakmurkan malam-malamnya itu dengan minimal salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Minimal ya di malam-malam yang 10 ini. Cara memakmurkan malam harinya, maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Dan lebih mulia lagi, lebih afdal lagi kalau sebelum subuh, walaupun 15 menit sebelum subuh kita udah di atas sejadah. Ngapain? Ngajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajukan proposal, bangun hubungan, bangun dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti saya mau dialognya di Arafah. Nah, ente di kampung, ente di kasur, ente aja nggak mau dialog, terus mau pergi ke tempat yang jaraknya 9.000 km mau dialog di sono. Bangun dialog di sini agar dimudahkan dialog yang di sana. Bangun dialog dengan Allah Ta'ala, bangun curhat. Ini curhatnya di medsos, curhatnya di status. Sial yang kayak begitu. Curhat kepada Allah Ta'ala, curhatlah di sujud, wasjud waqtarib. Curhat di dalam sujud, aqrab maudhi' bainal 'abd wa rabbih wa huwa fi sujud. Tempat, posisi, situasi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia berada di dalam sujudnya dia. Masya Allah. Itu bangun hubungan 15 menit sebelum subuh udah di atas sejadahnya salat. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam adalah itu harta karun surga. Surga semuanya bernilai mahal, apalagi harta karunnya yang istimewa, yang tersembunyi, yang berada di peti keramat, di peti yang istimewa. Nah, itu didapat dengan 2 rakaat fi jawfil lail di tengah malam. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di momen-momen yang mulia tersebut. Itu tugas kita, agenda kita di malam hari. Jangan sibuk sama TikTokan aja, sama main Instagram aja, sama buka YouTube aja. Jangan sibuknya itu scrolling dari satu video ke video yang lain. Yang kagak ada manfaat, yang nggak ada gunanya. Udah gitu komentarin orang, ntar ngomentarin ulama, ntar ngomentarin pemerintah, ntar ngomentarin pejabat, ntar ngomentarin artis, ntar ngomentarin bajunya orang, ntar ngomentarin palenya orang, ntar ngomentarin mobilnya orang. Sibuk sama begituan. Begitu, dia lupa sama dosanya, dia lupa sama hajatnya kepada Allah Ta'ala, dia lupa kalau dia besok akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah akan dipertanyakan tentang amalan dia, tentang kelakuan dia, tentang gerak-gerik dia.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Masya Allah, ingat tuh momen-momen yang agung tersebut yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ingat, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sebut, yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mikirin. Ini sumpahnya sama hal yang Allah Ta'ala udah tanggung, sama hal yang belum ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau dunia udah ditanggung, akhirat belum ditanggung oleh Allah Ta'ala. Jangan sibuk sama yang udah ditanggung, sibuk dengan hal yang masih belum ditanggung oleh Allah Ta'ala, yang Allah suruh kita cari, yang Allah suruh kita mengejarnya. Nah itu ajukan di malam-malam yang mulia. Agenda kita di malam hari, agenda kita di siang hari, di waktu hari-hari yang 10. Jangan luput sholat berjamaah, terutama jamaah isya, jamaah subuh, dan jamaah yang lain di hari-hari yang 10. Momen-momen hari 10 hari plus 3 hari dari ayyamut tasyrik. Jadikan ini waktu yang momen yang paling dicintai oleh Allah. Kerjakan praktek, ritual, hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu berjamaah, nggak ada susahnya. Oh saya nggak bisa kalau disuruh sholat berjamaah. Tayyib 10 hari bas, 10 hari. Oh kita udah di hari keberapa nih sekarang? Udah malam ketiga. Udah di malam ketiga. Sempurnain sholat berjamaah 5 waktu. Cari teman untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian juga bangun malam. Saya nggak bisa setahun pun bangun malam. Nih di momen yang mulia. Bangun malam, tahajud. Saya nggak minta 2 jam, 3 jam sebelum 15 menit sebelum subuh. Gue bangun. Masya Allah, sempatkan diri buat beristighfar di momen-momen yang mulia tersebut. Kemudian juga baca sholat duha. Oh saya nggak bisa rutin sholat duha tiap hari. Taib, mulai dulu dari 10 hari yang ini. Sholat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, rawatib terutama qabliyah subuh, ya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini momen-momen yang mulia. Isi dengan hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kali setelah itu kita keenakan, keterusan kita lanjutkan di sisa-sisa umur kita dari amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini momen yang mulia tuh al-hajju asyhurun ma'lumat, faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuga wala jidala fil hajj. Nah itu haji di waktu yang momen yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang bikin haji di momen tersebut, maka jangan jidal, jangan melakukan perbuatan dan ucapan yang gak pantas, yang gak layak. Itu buat yang haji. Buat kita yang gak haji, dapetin sirnya haji dengan fala rafath wala fusuk wala jidal, hatta di rumah sama bini. Jangan rafath, jangan fusuk, jangan jidal, jangan debat. Jangan debat, jangan maunya kalau ketemu orang maunya debat, maunya berantem, ya bawaannya udah siap kuda-kuda, udah siap mau adu mulut, siap mau nyerocos mulut, ya khalas, begitu berikan ketenangan, ya jangan bawaannya mau debat, jangan bawaannya mau komplain, jangan bawaannya mau ngomel aja. Latihan buat haji ya sekarang, mau haji tapi mulut nyerocos mulu, ya itu mesti dikurangin tuh, bawelnya dikurangin, cerewetnya dikurangin. Begitu, bukan cuma orang perempuan bilang yang bawel tuh laki-laki, orang laki bilang yang bawel perempuan, itu sama udah. Begitu, cerewet buat cerewet, begitu. Ya, yang bawel buat si bawel. Kata, memang begitu yang terjadi. Kurangin bawelnya kita, banyakin zikirnya kita. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu yang paling afdal diucapkan. Terus di hari Arafah puasa, di malam Arafah kita makmurkan dengan ibadat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Arafah hari Rabu, malam Kamis ya jatuhnya. Gitu, kita ikut pengumuman pemerintah. Yang diumumkan oleh pemerintah, nah itu yang kita ikutin. Itu katanya hari Rabu malam Kamis, itu hari Tarwiyah malam Arafah. Makmurkan, jangan sampai luput untuk kita isi dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, baca Quran, syukur-syukur kalau bisa hataman. Itu katanya di hari Arafah dan malam Arafah baca surat Al-Ikhlas. Kalau bisa bacanya sampai 1000 kali. Alhamdulillah. Itu surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Suruh baca itu perbanyak sebisa mungkin. Kalau bisa 1000 kali, baca 1000 kali. Oh banyak banget, maunya berapa? 500, 400, 200, 100. Baca, jangan ditinggal. Kalau bisa baca 1000 kali. Sama zikir Arafah, doa Arafah. Kata Rasulullah, doa Arafah
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi riwayah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi bilang doa Arafah. Mana doanya? Itu zikir. Mana doanya? Itu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, enggak ada sekutu baginya. Kerajaan milik Allah, pujian milik Allah Ta'ala. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Mana doanya? Itu zikir. Tapi Nabi namakan zikir itu doa, doa Arafah. Kenapa? Ente baca hajat yang ada dalam hati kita dikabulin sama Allah Ta'ala. Hajat yang ada dalam hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, walaupun ibadat kepada Allah Ta'ala enggak lihat tempat, di Mekah ataupun bukan di Mekah, di Arafah ataupun bukan di Arafah, tetapi amalannya dimanapun bisa kita lakukan. Kita ditempatin di Indonesia, nah itu amalannya, itu tugasnya kita. Kalau yang di haji, mereka nggak disunahkan buat puasa Arafah, nggak disunahkan buat puasa Arafah. Kita yang disunahkan puasa Arafah. Masing-masing kerjain apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang ditempatkan menjalanin peranannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, ya, kalau orang kaya, ibadat yang paling afdal buat dia adalah berinfak, bersedekah. Ada orang kaya. Begitu orang yang tidak dimudahkan rezekinya, amalan dia banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin puasa. Nah, orang kaya bilang saya nggak mau sedekah, saya mau puasa aja. Ya, salah alamat. Ente nggak usah puasa nggak apa-apa. Yang sunnah, nggak usah sholat sunnah nggak apa-apa. Amalan yang paling afdal buat dia adalah berinfak, adalah bersedekah. Begitu. Kalau dia bisa lakukan semuanya, silakan dia lakukan. Itu ada satu para sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, para hartawan ngeborong pahala. Hartawan ngeborong pahala. Nabi nanya, "Kaif? Bagaimana?" Bilang, "Nusalli kama yusallun." Kita sholat kayak mereka sholat, sholatnya sama kita sama, kita sholat mereka sholat, kita puasa mereka puasa, kita zikir mereka zikir, tapi mereka yatasaddaqun bifudul amwalihim, mereka mensedekahkan, mendermakan kelebihan harta mereka, dan kita nggak punya, kita nggak bisa bersedekah. Maka Nabi bilang, fi kulli tasbihatin sadaqah, tahmidatin sadaqah, tahlilatin sadaqah. Ucapan subhanallah sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah, ucapan Allahu akbar sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, nolong orang sedekah, bantuin orang sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, banyak tuh. Akhirnya udah, mereka nih orang-orang yang tidak kaya raya melakukan amalan ini. Seminggu kemudian datang lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita berupaya untuk bersaing dengan mereka, tapi ini amalan bocor, ketahuan nama mereka dan mereka turut mengamalkannya. Nah ya, kalau udah gitu, zalika fadlullah yu'tihi may yasha, anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anugerahnya Allah Ta'ala. Hatta orang yang kaya, yang miskin, mereka itu perlombaan mereka, kompetisi mereka, bukan di dalam baju yang bagus, bukan di dalam kemewahan, kompetisi mereka adalah di dalam meraih pahala dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak mau kalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Ta'ala. Nah itu juga di antara amalan yang dianjurkan di hari Id, di malam Id kita makmurkan dengan ibadat. Wah, insyaallah kita di hari Arafah subuh ada apa kita? Maulid. Habis subuh kita baca maulid. Kan biasa kita maulid malam Jumat, mestinya malam Jumat besok, cuma malam Jumat besok tuh jatuhnya malam Id, Idul Adha. Jadi sebagaimana amalan di Tarim itu, mereka hari Arafah di pagi hari, habis sholat subuh berjamaah, jangan sholat subuh di rumah, jangan sholat subuh di kamar, datang sini, sholat subuh, habis sholat subuh, assalamualaikum, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya sampai isyraq terbit matahari. Begitu terus kita sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh. Ya, nggak pakai visa lagi, nggak pakai nungguin visa, gratis, nggak pakai nungguin visa, nggak pakai bayar ongkos pesawat terbang, gratis sudah. Sempetin untuk hadir sholat subuh di sini, ya kemudian duduk baca maulid Nabi Muhammad sampai terbit matahari. Kemudian hari Kamis sorenya habis asar kita duduk niru orang-orang yang pada wukuf, yang pada ngumpul di Arafah.
Sebab di momen yang sama Allah Ta'ala lagi nurunin ampunan di Arafah, terus ngedapetin kita juga lagi ngumpul. Masya Allah, buat Allah Ta'ala semua bumi ya satu, bulat. Allah Ta'ala nurunin anugerah kepada orang yang di Arafah. Terus yang di Indonesia yang diceleduk ngiler, pengen ya Rab, kira-kira dibagi gak sama Allah? Dibagi. Allah Ta'ala Maha Dermawan. Allah Ta'ala Maha Dermawan. Gak ada orang makan terus ngelihat ada fakir miskin ngiler ngeliatin dia, ya pasti dibagi. Dan kita semuanya fugaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhan nas antumul fugara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kita mau ngemis kepada Allah Ta'ala habis asar di hari Arafah, hari Kamis, sampai tenggelam matahari kita buka puasa bareng-bareng. Masya Allah, mau motong kambing cuma kambingnya nggak ada, kambingnya nanti hari Lebaran baru dipotong. Jadi kita makannya apa yang ada deh, begitu. Yang jelas insya Allah ada korma, begitu. Ada apa yang ada, kita kita buka puasa sama-sama seadanya di sini. Kita berbuka puasa, ya. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah, khalas. Kita takbiran, pulang ke rumahnya masing-masing. Itu diantara amalan yang paling afdal di hari Lebaran adalah nyembelih hewan kurban. Itu nggak ada amalan yang lebih afdal di hari fi yaumin nahar min iraqatid dam, menumpahkan darah. Numpahin darah apa ya? Numpahin darah hewan kurban. Dan dosa-dosa diampunin oleh Allah Ta'ala sebelum tetesan darah pertama dari hewan kurban menyentuh ke bumi. Baru disembelih, darahnya belum nyiprat, belum nyampe ke tanah, dosa udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang punya duit berkorban, yang nggak punya duit nabung. Nanti mau beli handphone nabung, mau beli handphone nabung, mau liburan nabung. Oh libur panjang dia nabung, nabung buat kurban, nabung buat kurban. Paling kagak minimal setiap rumah ada yang berkorban walaupun satu orang. Tiap rumah ada yang berkorban walaupun satu orang. Boleh kambing, boleh sapi, boleh unta. Minimal. Kalau nggak bisa setiap orang berkorban di satu rumah, paling enggak dalam satu rumah atau dalam satu institusi ada satu orang yang berkorban, mewakili yang lain, tapi tetap satu nama. Kambing buat satu nama, satu kambing buat satu nama, satu unta, satu sapi bisa buat 7 nama. Ya, yang mau korban di Indonesia atau yang mau korban di Hadramaut juga boleh juga, bisa. Korban unta, kapan lagi korban unta? Masya Allah. Terus ini amalan yang paling afdal. Oh duitnya belum kekumpul di hari Idul Adha, masih ada hari tasyrik pertama. Belum kekumpul di hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua. Belum kekumpul hari tasyrik kedua, ada hari tasyrik ketiga. Ya saya nggak bisa motong unta, ya potong sapi. Nggak bisa motong sapi, kerbau boleh gak? Boleh motong kerbau. Nggak ada kerbau, kambing boleh motong kambing. Saya mau motong ayam, ya motong ayam buat malam Jumatar. Masya Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngumpul di sini dalam mahabbah, dalam cinta, dalam kasih sayang. Alhamdulillah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dari mana tempat semuanya hadir. Masya Allah. Adzal Habib Muhammad bin Mahdhar Al-Habsyi, Masya Allah, kemarin di Malaysia, terus pulang ke Hadramaut, udah gitu balik lagi ke Indonesia. Oh besok mau balik lagi ke sana, lebarannya diterima. Masya Allah. Al-Habib Muhammad bin Hussein, Masya Allah, betul Fien betul. Masya Allah mau pulang ke Yaman. Alhamdulillah, insya Allah Allah Ta'ala berikan negerinya keamanan dan kenyamanan, mau keberkahan. Syekh Samih, alhamdulillah datang dari Nongko Jajar, datang dari Nongko Jajar, hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Alawi bin Syahabuddin hadir tengah-tengah kita dari Tarim, dari Hadramaut. Masya Allah. Wa akhina Sayyid Aiman Barakbah, dan juga teman-teman kita yang lain. Masya Allah. Dari Papua, mana dari Papua? Itu dari Papua apa dari Roblong? Dari Roblong menuju Papua, dari Roblong ke Papua. Masya Allah. Akhirnya Sayyid Helmi Al-Kaf. Masya Allah. Wa ikhwanana wa ashabana wa ahbabana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita minal makbulin insyaallah. Insyaallah kita semuanya kelak bisa pergi haji, dimudahkan pergi ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para jamaah haji, al-hujjaj, al-musafirin, wal-ghuzal, mujahidin, ridhum min awtanihim ghanimin, salimin, zurna iyyakum ajma'in insyaallah hajjal baitul haram, ziarah Nabi alaihi salatu wa azka salam.
Masya Allah, kita juga punya wakil yang lagi haji sekarang, Akhina Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jendan, ya, bersama keluarga, insya Allah hajinya mabrur, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisa cepat pulang ke tanah air. Tapi pulangnya setelah melaksanakan ibadah haji gitu, jangan sekarang. Pulangnya setelah selesai tuntas ibadah haji, pulang dalam keadaan sehat, afiat, ya didoain pulang, belum kelar hajinya, ntar udah pulang, udah kelar haji baru pulang dalam keadaan sehat, afiat, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.